Pernah nggak kamu tinggal di rumah yang terasa diam-diam memperhatikanmu? Rumah tua yang seolah menyimpan sesuatu yang hidup, yang menunggu, yang mengawasi. Waktu SMA, aku tinggal di rumah tua berlantai 2. Luas, agak kumuh, dan suasana di sana selalu terasa berbeda. Seperti ada yang mengamatimu dari setiap sudut. Tapi waktu itu, aku anggap biasa aja. Begitu masuk, langsung disambut ruang tamu luas yang kosong. Lalu, lorong panjang menuju dapur. Di tengah lorong itu ada 2 kamar. Aku tidur di kamar paling ujung yang lokasinya tidak jauh dari sumur. Awalnya semuanya tampak normal sampai malam itu datang. Hujan deras, semua orang ngumpul di lantai 2 nonton bareng. Aku sendirian di dapur cuci piring. Dan tiba-tiba, ada suara yang memanggil namaku. Pelan, dekat, seperti berbisik di belakang telinga. Kupikir kakak aku, tapi saat aku menoleh ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Ku jalan ke lemari untuk menyimpan piring, dan di sana, di lorong, ada sosok perempuan berdiri, pucat, diam, matanya kosong, dan dia menatap langsung ke arahku. Aku masih berusaha logis, pasti ini cuma isengan kakakku. Tapi saat aku naik ke lantai 2, ternyata semua orang dari tadi memang di atas, gak ada satupun yang turun. Lalu siapa yang barusan kulihat? Sejak malam itu, tidur bukan lagi istirahat bagiku. Tidur jadi mimpi buruk yang berulang. Setiap tengah malam, aku terbangun. Kamarku tampak sama. Kakakku masih nonton drama. Tapi rasanya ada yang aneh. Aku memanggil kakakku berulang kali. Dia tidak menjawab, seperti mengabaikanku. Aku sentuh dia, tapi reaksinya kosong, seperti tak sadar. Dan yang lebih menakutkan lagi, aku melihat tubuhku sendiri sedang tidur pulas di kasur. Dan saat itulah aku sadar, yang terbangun bukan tubuhku, tapi jiwaku. Dari ujung lorong muncul bayangan hitam, terbang ke arahku, seperti asap yang membentuk wajah tapi tanpa tubuh. Suara angin menjerit di telingaku, sakit, mencekam. Aku coba baca doa sekuat tenaga dan akhirnya aku kembali ke tubuhku dan aku terbangun. Tubuhku lemas seperti baru selamat dari sesuatu yang gak bisa dijelaskan. Aku coba pindah tempat tidur, ke ruang tamu, ke dapur, bahkan ke kamar ibu. Tapi kemanapun aku pergi, dia selalu datang, seolah dia tahu di mana aku berada. Akhirnya ayah dan ibu ikut tidur bersamaku. Ayah di kanan, ibu di kiri, aku di tengah. Kupikir kali ini aman. Tapi jam 1 malam, aku terbangun lagi di dimensi yang sama. Ayah dan ibu masih di sampingku, tapi gak bisa diajak bicara dan gak bisa disentuh olehku. Dan bayangan itu muncul lagi dari ruang tamu, berjalan perlahan ke kamarku. Lalu berhenti. Dia sadar aku gak ada di sana, lalu balik arah, menuju kamar tempat aku tidur. Dia menerjangku. Aku sesak, susah bernafas, seperti tenggelam tapi tetap sadar. Aku panik, doa-doa aku lemparkan sambil menggigil ketakutan. Dan akhirnya aku terbangun. Tapi tubuhku lemas, dingin, seolah nyawaku baru saja dikembalikan secara paksa. Aku pindah ke lantai 2, tidur bareng kakakku. Kupikir itu solusi terakhir, ternyata malah jadi malam terburuk sepanjang hidupku. Jam 2 dini hari, aku terbangun lagi. Kakakku masih tidur. Lalu terdengar langkah kaki dari bawah. Berat, basah, seperti seseorang berjalan dengan tubuh yang meneteskan air. Langkah itu naik ke lantai 2. Semakin dekat, semakin dekat. Aku tidak berani bergerak. Mataku terpejam rapat, tubuhku gemetar ketakutan. Dan saat pintu kamar terbuka, dia masuk dan menyentuh pundakku. Tangannya dingin, basah, airnya menetes ke pundakku, dan saat aku membuka mata, wajahnya sudah tepat di depan wajahku. Mukanya pucat, pakaiannya kotor, tubuhnya basah kuyup, rambutnya panjang terurai, ekspresinya datar, tatapannya kosong, tapi terasa seolah menyimpan cerita lama yang penuh luka dan penyesalan. Aku membaca doa tanpa henti, dan tiba-tiba dia menghilang. Aku terbangun kembali. Tubuhku tidak basah, tapi bekas sentuhannya masih terasa. Pundakku geli, dingin, seperti baru disentuh oleh seseorang dari dunia lain. Beberapa minggu setelahnya, kami baru tahu, rumah itu dulunya ditempati sebuah keluarga, dan mereka memiliki seorang putri, umurnya 18 tahun, dan dia bunuh diri di sumur itu. Dan sosok yang selama ini datang, bukan mimpi, bukan halusinasi. Itu dia yang belum tenang. Pernahkah kamu bertanya-tanya, apakah rumah tua benar-benar hanya menyimpan kenangan?
atau ada sesuatu di sana yang tidak ingin dilupakan.